Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam Muhammad warahmatullahi Rauf wabarakatuh. Nurjinta dengan NIM 1704033134. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang saham dan obligasi. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Saudara Aryada Kusuma dan juga Muhammad Ramadan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Oke, sebelumnya saya menyusun materi ini berdasarkan dari referensi jurnal sebanyak 7 jurnal. Kemudian langsung ke pengertian saham. Jadi saham ialah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam kurung badan usaha dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Investasi dalam bentuk saham atau biasa disebut investasi saham merupakan pembelian atau penyertaan atau kepemilikan saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan lainnya. Penyertaan modal tersebut membuat investor memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan memiliki hak dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya, berikut adalah beberapa keuntungan dari kepemilikan saham, yaitu yang pertama itu dividen. Dividen adalah suatu bentuk pembagian keuntungan atau laba kepada pemegang saham dalam satu periode tertentu berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Jadi artinya besar dividen ini tergantung pada besarnya saham yang dimiliki oleh pemilik. Kemudian ada capital gain. Pengertian capital gain secara sederhana adalah keuntungan optimal yang diperoleh saat seorang investor menjual aset investasinya. Capital gain diperoleh dari hasil penjualan aset modal yang nilai harga jualnya lebih tinggi daripada harga pembelian investasi. Kemudian selanjutnya ada keuntungan lainnya yang bisa berupa control management atau hak menentukan kebijakan atas perusahaan yang dibeli. Jadi untuk mendapatkan control management ini diperoleh jika pemilik saham mencapai jumlah saham mayoritas atau kepemilikan saham yang lebih besar. Kemudian untuk selanjutnya, ini adalah salah satu contoh dari capital gain. Dapat dari contoh ini, di sini ada Alfa membeli saham ANTM atau Aneka Tambang seharga 1.000 berlembarnya. Dia membeli sebanyak 10 lot. Jadi di sini satu lot itu sama dengan 100 lembar. Jadi 10 kali 100 adalah 1.000 lembar. Lalu saham tersebut dijual sebanyak 5 lot pada harga 1.200. Kemudian beberapa waktu kemudian sisa 5 lot lagi dijual dengan harga 1.300 per lembarnya. Jadi kita dari contoh ini kita dapat menghitung yang pertama itu biaya investasi atau biaya awal saat dia membeli sahamnya, yaitu harga per lembarnya dikali dengan jumlah lembarnya. Jadi 1.000 dikali 1.000 sedangkan 1 juta. Kemudian dia menjual 5 lot pada harga 1.200 per lembar. Jadi pada pertama kali dia menjual 1.200 dikali 500 atau 5 lot. Di sini dia menjual dengan harga 600.000. Kemudian selang beberapa hari kemudian dia sisa 5 lot lagi dijual dengan harga 1.300. Jadi ini yang kedua adalah 1.300 kali 500 atau sama dengan 650.000. Jadi dari perhitungan ini capital gain ialah penjualan saham dikurangi oleh harga di saat kita beli. Jadi 600.000 ditambah 650.000 kemudian dikurang dengan 1 juta. Jadi di sini kita dapat capital gain atau untung sebesar 250.000. Oke, selanjutnya resiko saham. Jadi dalam investasi saham juga memiliki beberapa resiko, yaitu pertama resiko likuiditas. Resiko likuiditas terjadi ketika investor membeli sebuah saham yang jarang ditransaksi di lantai bursa. Hal ini menjadi masalah ketika investor membutuhkan dana dan berencana menjual sahamnya. Jika saham tersebut jarang yang ada transaksi, otomatis pemilik saham kesulitan mencari pembeli untuk sesuai dengan harga yang diharapkan. Kalau investor tersebut sedang benar-benar butuh uang, maka dia terpaksa menjual dengan harga yang lebih murah. Dari situ kita mengalami kerugian. Kemudian ada capital loss. Jadi untuk capital loss ini adalah kebalikan dari capital gain.
Jadi untuk intinya itu capital loss ini bisa diartikan sebagai investor mengalami kerugian karena harga saham yang dibeli turun di bawah harga beli. Jadi kita menjual lebih rendah di bawah kita pas saat membeli. Jadi kita mengalami kerugian. Kemudian ada penilaian saham. Menurut Bode, penilaian saham adalah proses menggunakan informasi seputar keuntungan sekarang dan masa depan dari sebuah perusahaan untuk mencari dan mempredikai nilai harga wajar suatu saham. Jadi dalam penilaian saham ini ada dua pendekatan analisis harga saham yang digunakan. Yang pertama itu analisis teknikal. Menurut Tendelin, analisis teknikal merupakan analisis dengan berbagai indikator dengan melihat pergerakan saham beberapa waktu sebelumnya. Analisis teknikal terdiri dari beberapa indikator garis tren untuk memprediksi pergerakan harga saham dalam bentuk chart. Selain itu dapat mengetahui apakah harga saham sudah dalam titik tertinggi atau overvalue atau titik terendah atau undervalue. Kemudian ada yang kedua itu analisis fundamental. Analisis fundamental berguna untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan, memperhitungkan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu digunakan untuk mengetahui penilaian harga saham serta menentukan apakah suatu saham yang ada di pasar saat ini sedang mengalami overvalue atau undervalue. Jadi dalam analisis fundamentalnya terdapat dua pendekatan juga yaitu dividend discounted model dan relative valuation technique. Terus selanjutnya itu ada obligasi. Kita masuk ke dalam materi obligasi. Obligasi adalah hutang atau utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai bunga atau penerbitan obligasi, dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimilikinya beserta bunga atau pemegang obligasi. Yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aktiva. Jadi obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, perusahaan swasta. Jadi salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia saat ini adalah obligasi kupon atau coupon bound dengan tingkat bunga tetap atau fix selama masa berlaku obligasi. Kemudian ini adalah salah satu keuntungan obligasi bagi penjual dan pembeli. Jadi berdasarkan sudut pandang perusahaan atau penerbit, atau di sini kita bilang penjual obligasi, perusahaan mendapatkan keuntungan yaitu dimudahkan dengan adanya pembayaran yang rutin dilakukan berdasarkan kesepakatan sehingga jatuh tempo, serta dengan diterbitkan obligasi, perusahaan penerbit tetap memiliki kekuasaan sepenuhnya atas perusahaan. Kemudian sebagai pembeli atau investor memperoleh suatu keuntungan, investasi pada obligasi akan memberikan keuntungan tertentu bagi pemegangnya yang dapat berupa pendapatan bunga tetap atau kupon yang sebelumnya pernah saya jelaskan, serta peningkatan harga ke depan atau capital gain. Obligasi kupon dengan tingkat bunga tetap dan melindungi kupon dari pergerakan atau perubahan tingkat bunga pasar yang dapat menyebabkan pendapatan investor dapat ikut berubah sewaktu-waktu. Kemudian jenis-jenis obligasi. Ya, ada itu Treasury Bond atau TB. Treasury Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Kemudian ada Corporate Bond atau CB. Corporate Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti resiko yang harus ditanggung oleh pemegang obligasi jika ternyata tersebut mengalami risiko gagal bayar dengan sesuatu tertentu. Kemudian ada Municipal Bond atau MB. Municipal Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Kemudian selanjutnya ada Foreign Bond atau FB. Ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk mata uang asing. Kemudian ada karakteristik obligasi. Jadi obligasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan instrumen investasi lain, yaitu yang pertama, obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Artinya jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut,
maka pemegang obligasi dapat hak pertama untuk didahului saat terjadi penjualan aset. Untuk klaim pendapatan, pemegang obligasi juga punya hak terlebih dahulu daripada pemegang saham umum maupun saham preference. Kemudian yang kedua itu instrumen ini selalu mempunyai nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Kemudian yang ketiga ialah setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Bunga ini bisa dibayar setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan, ataupun 6 bulan. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu obligasi memiliki masa jatuh tempo. Biasanya ada yang 5, 10, 15, bahkan sampai yang 30 tahun. Nah, untuk yang dikeluarkan oleh negara, rata-rata untuk jatuh temponya itu selama 2 tahun. Kemudian untuk selanjutnya ada obligasi punya indebtur, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi, termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Kemudian karakteristik terakhir, instrumen investasi ini mempunyai peringkat, misalnya double AAA, AA+, AA-, BBB+, dan sebagainya. Peringkat ini mencerminkan risiko yang terkandung dalam obligasi tersebut. Misalnya peringkat AAA merupakan peringkat yang paling tinggi risikonya. Kemudian peringkat double A, double A-, dan triple B+, dan seterusnya menunjukkan peringkat yang semakin rendah. Semakin tinggi peringkat obligasi, biasanya semakin rendah tingkat bunga yang ditawarkan. Demikian pula sebaliknya. Kemudian harga obligasi. Harga obligasi adalah suatu harga yang telah ditetapkan oleh pihak yang ingin memperjualbelikan obligasi di pasar modal, baik melalui transaksi pada bursa maupun OTC atau over the counter. Fakta yang dapat mempengaruhi perubahan harga obligasi menurut Fabozzi adalah tingkat likuiditas, waktu jatuh tempo, dan kupon. Jadi yang pertama itu adalah likuiditas, atau disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi, menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasi tanpa harus mengorbankan harga obligasi. Pengaruh likuiditas obligasi terhadap perusahaan, harga obligasi yaitu ya positif. Hal ini disebabkan karena ketika likuiditas dari suatu obligasi mengalami kenaikan, maka akan menyebabkan kenaikan pada perubahan harga obligasi. Kemudian yang kedua itu ada faktor jatuh tempo. Jatuh tempo obligasi menunjukkan lama waktu sampai penerbit obligasi mengembalikan nilai nominal obligasi dan berakhirnya obligasi. Bode menyatakan ketika suatu obligasi telah mendekati waktu jatuh tempo, nilainya akan menurun dikarenakan semakin sedikit sisa pembayaran bunga di atas pasar tersebut. Bila terjadi kenaikan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo lebih panjang akan mengalami penurunan harga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang mempunyai waktu yang lebih pendek. Hal ini terjadi karena semakin lama waktu jatuh tempo obligasi, risiko obligasi akan semakin meningkat. Kemudian faktor ketiga yaitu kupon. Kupon adalah bunga yang dibayarkan secara periodik oleh penerbit obligasi kepada pemegangnya. Suku bunga kupon pada obligasi menunjukkan besarnya presentasi bunga terhadap nilai nominal obligasi yang akan dibayarkan setiap tahun. Kupon obligasi secara umum dibayarkan setiap 3 bulan, baik kupon yang ditetapkan maupun yang mengambang. Bila terjadi tingkat bunga pasar, maka harga obligasi mempunyai kupon lebih rendah yang mengalami kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang mempunyai kupon lebih tinggi. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Mungkin kepada Saudara Ari dan Ramadan, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya, Saudara Raup, saya ingin bertanya. Saudara Raup bisa lebih menjelaskan lagi mengenai likuiditas pada saham, Saudara? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Ari. Jadi tentang likuiditas. Jadi di sini likuiditas itu seperti
berapa banyak orang yang bertransaksi di bursa, di lantai bursa. Jadi dalam saham itu ada juga frekuensi atau banyaknya orang yang bertransaksi dalam saham tersebut. Jadi jika suatu perusahaan atau akun saham perusahaan memiliki sedikit transaksi di lantai bursanya, jadi di sini kita misalnya saya membeli saham di sana. Jika nanti di suatu saat saya ingin menjual, saya lagi mendadak butuh dana, saya ingin menjual saham saya akan mengalami kesulitan untuk mencari pembeli yang sesuai dengan harga yang saya harapkan. Jadi kalau misalnya transaksi atau likuiditas di lantai bursa suatu perusahaan itu sedikit, jadi saya terpaksa harus menjual dengan harga murah sesuai dengan yang mau pembeli maunya gitu. Jadi di sini kita mengalami kerugian. Beda cerita dengan kayak seperti perusahaan yang sudah besar seperti Bank Sentral Asia yang memiliki transaksi yang cukup besar di bursa efek Indonesia. Di situ kita untuk menjual saham kita lebih sesuai dengan harga yang kita harapkan lebih enak, lebih cepat lakunya. Seperti itu, Saudara Ari. Terima kasih, Saudara. Terima kasih, Saudara Raup. Saudara Ramadan, apakah... Ya, Saudara Rauf, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Saudara Rauf, apakah boleh dijelaskan mengenai contoh dari capital loss tersebut? Capital terima loss. kasih, Saudara Rauf. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Ramadan, atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Jadi di sini capital loss itu ialah kebalikan dari capital gain. Misalnya saya ambil contoh dari misalnya ini, saya buat contoh dari sini. Di sini kan si Alfa membeli saham Antam atau aneka tambang seharga 1.000 per lembar saham. Dia beli sebanyak 10 lot. Jadi kalau misalnya kita convert itu satu lot itu 100 lembar, itu sekitar 1.000 lembar. Ya kan? 10 dikali 100. Jadi 1.000 lembar. Nah, jadi untuk membeli 10 lot itu dengan harga 1.000, si Alfa menghabiskan uang sebanyak 1 juta atau investasi sebanyak 1 juta. Nah, harga saham itu terbentuk karena adanya penjual dan pembeli atau seperti sistem pada market atau pajak atau pasar yang biasanya kita ketahui. Ada penjual, ada pembeli, ada tawar-menawar. Begitu juga di saham. Jadi ada juga dikala waktunya harga saham itu turun. Misalnya Alfa membeli hari ini di harga 1.000 per lembarnya. Kemudian pada hari esok saham Antam turun menjadi 900. Di sini Alfa belum mengalami kerugian. Dia hanya mengalami paper loss atau penurunan harga paper dia. Jadi dikatakan capital loss itu jika Alfa pada hari ini beli 1.000 di harga 1.000 per lembar saham, kemudian besok turun ke harga 900 dan si Alfa menjual di hari itu juga. Dia menjual dengan harga 900. Jadi di sini Alfa mengalami kerugian 100 perak. 100 perak ya. Jadi di sini Alfa mengalami kerugian 100 perak per lembarnya. Jadi kalau misalnya Alfa menjual 10 lot pada angka 900 per lembarnya, Alfa mengalami kerugian sebesar 100.000. Begitu, Saudara Ramadan. Baik, Saudara Rauf, terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih Saudara Ramadan dan Saudara Ari yang telah bertanya. Mungkin demikian presentasi yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ari dan Saudara Ramadan yang telah menyempatkan hadir. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.